Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk KM, silakan dipersiapkan. Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk? Anggi Bu. Tidak masuk, Bu. Nah, Anggi, ada yang tahu nggak kenapa dia nggak masuk? Sakit, Bu. Baiklah, kita doakan bersama-sama supaya Anggi cepat sehat kembali dan dapat belajar bersama kita lagi ya. Amin. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Cynthia Ariska. Hadir. Pramudia Permana. Hadir. Puji Astuti. Hadir. Alfian Ramadan. Hadir. Rika Cahya Kesturi. Hadir. Angga Alfianda. Hadir. Dewi Sagita. Hadir. Veronica Anggi. Sakit Bu. Oh iya, sakit ya, berarti hadir semua. Berarti hanya Anggi yang tidak masuk. Untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur kompleks. Nah, tetapi sebelumnya kalian ingat nggak materi yang kita bahas itu tentang apa? Tidak Bu. Coba kamu Pramudia, kemarin apa yang kita pelajari sebelum kita masuk ke teks prosedur kompleks? Mengamati kucing Bu. Ada yang tahu lagi nggak untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pramudia? Nggak, Bu. Baiklah. Jadi kemarin itu Pramudia maju untuk menjelaskan tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat tidak apa itu teks deskripsi? Saya Bu. Iya, boleh kamu Puji. Teks deskripsi adalah teks untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, sudah benar ya anak-anak. Jadi, untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu akan mengingatkan bahwa teks deskripsi itu teks yang menceritakan tentang gambaran sesuatu gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari kemarin teks deskripsi, kita akan melanjutkan baru ke teks prosedur kompleks. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu teks prosedur kompleks, sebelumnya Ibu akan menampilkan kepada kalian sebuah video tentang teks prosedur kompleks. Ibu akan menampilkan sebuah teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat pisang goreng. Di sini anak-anak sudah ada alat dan juga bahan. Yang pertama ada pisang, tepung terigu, gula dan garam, keju, mentega, dan terakhir ada air. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu masukkan tepung terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu masukkan gula dan juga garam. Nah, campurkan air dan aduk hingga menjadi adonan. Aduknya hingga mengental. Nih, setelah adonannya sudah jadi, pisang yang sebelumnya telah kita potong-potong ini kita masukkan ke dalam adonan, lalu dibalurkan dengan adonannya. Kita membuat langkah-langkah dalam teks prosedur ini harus runtut. Jangan sampai urutannya tidak runtut, nanti membingungkan pembaca. Ini langkah hampir menuju terakhir, yaitu proses menggoreng. Kalian juga bisa memberikan tips. Jika memberikan tipsnya seperti jangan menggoreng terlalu kecoklatan karena nanti akan gosong. Gorenglah hingga kuning kecoklatan saja. Hasilnya pun nanti akan bagus seperti video yang kita lihat ini. Nah, di sini kan kita lihat videonya itu menambahkan keju. Ini juga berupa tips, bukan hanya langkah-langkah saja berarti yang terdapat dalam video teks prosedur yang Ibu tampilkan. Kalian pun bisa memberi tips lain, misalnya menggunakan
seres atau coklat selain keju, atau tidak sama sekali pun tidak apa-apa. Jadi begitulah anak-anak. Jadi teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bisa juga dia cara-cara, tips atau tutorial, dan biasanya juga dalam teks prosedur kompleks ini disertai dengan kalimat deklaratif dan kalimat imperatif. Dalam teks prosedur kompleks juga harus memiliki urutan yang jelas dan logis. Kenapa? Karena jika urutannya tidak logis, akan membingungkan si pembaca dalam membaca teks prosedur kompleks kita ini. Nah, karena teks prosedur kompleks ini berisikan kalimat imperatif, maksudnya kalimat yang menimbulkan perintah. Misalnya yang pertama itu cara membuat pisang goreng seperti ibu bilang tadi. Dimana ketika kita membuat pisang goreng, pertama kan kita harus mengupas pisangnya dulu. Lalu setelah itu kita membuat tepungnya. Nah, pisangnya itu kita masukkan ke dalam tepung, lalu kita akan menggorengnya dalam penggorengan seperti itu. Contohnya juga bisa digunakan oleh anak-anak seperti membuat paspor, membuat KTP, atau membuat aneka jenis makanan yang lain. Kenapa sih teks prosedur kompleks itu cara-caranya panjang-panjang? Karena teks prosedur kompleks itu harus berisikan langkah-langkah atau urutan yang terdiri dari lebih tiga langkah ya. Karena kalau misalnya hanya 3 langkah itu tidak boleh, itu disebutnya adalah teks prosedur sederhana. Sedangkan teks prosedur kompleks sendiri adalah teks prosedur yang dikatakan sedikit rumit. Jadi dia harus memiliki langkah-langkah yang lebih dari 3 atau 5 seperti itu. Kan kalau misalnya paspor nih, nggak mungkin kalau misalnya kita bikin paspor hanya terdirikan dari 3 langkah-langkah atau KTP. Beda jika kita misalnya membuat teks prosedur untuk memakai setrika. Nah, itu bisa dikatakan teks prosedur sederhana gitu ya. Jadi anak-anak tahu ya apa bedanya teks prosedur kompleks ini kita bahas sekarang dan teks prosedur sederhana. Dan biasanya juga teks prosedur sederhana itu dibahas pada saat kalian di jenjang SMP. Sedangkan di jenjang sekolah menengah atas karena kalian akan mempelajari yang namanya teks prosedur kompleks seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri. Selain pengertian, teks prosedur kompleks juga memiliki ciri-ciri. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian dari teks prosedur kompleks, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks prosedur kompleks ya. Ciri-ciri teks prosedur kompleks itu, yang pertama, dia bersifat aktual dan akurat. Kedua, bersifat logis. Ketiga, terdiri dari langkah-langkah atau tahapan. Nah, ini tuh sudah pasti harus ada dalam teks prosedur kompleks. Oh, udah. Bersifat universal juga. Lalu disertai dengan penjelasan secara mendetail.
ciri-ciri di sini harus ada dalam sebuah teks prosedur kompleks. Karena jika salah satu ciri-ciri ini tidak ada, nanti teks prosedur kompleks itu tidak akan menjadi sebuah struktur yang kokoh atau utuh. Nih, sudah jelas ya di sini bersifat aktual dan akurat, bersifat logis, harus urutannya juga jelas, terdiri dari langkah-langkah dan tahapan, bersifat universal, penjelasan secara mendetail. Apalagi ini kan teks prosedurnya kompleks, jadi dijelaskan secara rinci. Selanjutnya ada struktur dari teks prosedur kompleks. Struktur merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Sedangkan dalam teks prosedur kompleks ini, strukturnya terdiri dari bagian tujuan. Bagian tujuan ini merupakan proses pembuatan yang berisikan tujuan atau hasil yang akan dicapai pada akhirnya. Misalnya kita membuat kue ya. Tujuan akhirnya itu agar kue yang kita buat itu bisa dinikmati. Cara membuat bolu kukus, nah itu bisa dimasukkan ke dalam bagian tujuan. Lalu bagian material. Bagian material ini terdiri dari dua, alat dan bahan. Alat ini contohnya kita menggunakan garpu, sendok, lalu mixer, dan lain-lain. Misalnya bahan kita menggunakan tepung, terigu, atau buah-buahan. Itu biasanya identik dengan cara membuat makanan. Sedangkan bisa juga dalam teks prosedur kompleks itu tidak menggunakan alat, seperti cara memasang anti gores pada HP, terus juga cara mencarger HP. Nah itu kan tidak membutuhkan bahan-bahan kan, seperti dalam pembuatan makanan. Jadi material itu tidak melulu tentang alat dan bahan, bisa saja dia hanya terdirikan dari alat atau bahan. Lalu dia terdiri dari bagian langkah-langkah. Sudah Ibu jelaskan juga di ciri-ciri tadi bahwa struktur itu tidak berbeda jauh seperti ciri-ciri. Jadi dalam teks prosedur kompleks itu setiap bahasannya memiliki kaitan. Bagian langkah-langkah ini ya sudah jelas ya. Ini itu peran yang sangat penting dalam teks prosedur kompleks. Langkah-langkahnya juga harus runtut, harus logis, berisikan dari satu langkah-langkah sampai akhir langkah-langkah itu harus bisa menjawab apa yang akan disampaikan dalam tujuan. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini kaidah kebahasaan di sini jelas mencerminkan akan bahasa-bahasa yang digunakan dalam struktur dalam penyusunan teks prosedur kompleks. Pertama ada konjungsi. Konjungsi yang kita tahu adalah tanda hubung. Tanda hubung di sini di mana dalam setiap langkahnya kita pasti menggunakan contohnya lalu masukkan garam pada adonannya, atau kemudian lakukan ini setelah itu. Nah itu bisa dinamakan dengan konjungsi. Terus kita menggunakan verba material. Verba material ini yaitu suatu perbuatan yang dikenai oleh tindakan atau perilaku. Contohnya misalnya mencuci piring, menyapu, memasak. Nah, itu disebutnya dengan verba material. Lalu verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini suatu perbuatan yang tidak dikenai oleh tindakan atau hanya bentuk ungkapan saja. Contohnya misalnya menerima, lalu memahami,
memperhatikan, mencintai. Nah, itu maksudnya dengan verba tingkah laku. Dan yang terakhir, dalam kaidah kebahasaan ada partisipan manusia. Di sini yang dimaksud dengan partisipan manusia adalah keikutsertaan manusia dalam teks prosedur kompleks. Tapi jarang sekali sih kita temui ada partisipan manusia ini. Tapi jika pun ada, misalnya contohnya bukan nama kita sendiri ya anak. Misalnya Anda atau kamu, Anda bisa dengan cara membeli bahan-bahannya terlebih dahulu di pasar, atau kamu bisa memasukkan cabai terlebih dahulu dalam tepung, seperti itu. Jadi partisipan manusia ini jarang sekali kita temui pada teks prosedur kompleks, tetapi beberapa pun ada, kita pasti pernah melihat ya. Nah, karena Ibu rasa semua sudah Ibu sampaikan, Ibu akan mengasih tugas kepada kalian. Ibu mau nanya dulu, udah pada ngerti? Siap, sudah Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian buat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Bisa berhitung dari sebelah kiri Ibu ya, bisa berhitung dari sebelah kiri Ibu. Dibuat 5, kalian hitung aja secara biasa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 lagi, nanti lanjut lagi 1, 3, 4, 5. Setelah itu silakan kalian berkumpul berdasarkan kelompok kalian lalu diskusikan. Nah, ini Ibu akan menayangkan lagi sebuah video. Video ini nanti yang tadi udah dibagi 5 kelompok ya. Kelompok 1 videonya ini, kelompok 2 ini. Jadi nanti sebelum kalian membuat teks prosedur kompleks, Ibu akan menayangkan dulu per setiap kelompok. Baik. Jadi kalian di sini sedang berkumpul berdiskusi, jangan lupa harus menerapkan tadi yang Ibu jelaskan. Harus ada strukturnya, harus ada ciri-cirinya, lalu harus ada kaidah kebahasaannya. Oke, jangan lupa ya anak-anak. Setelah kalian selesai mengerjakan itu, Ibu ingin kalian per kelompok untuk maju ke depan lalu menampilkan hasil diskusi kelompok kalian dari kelompok 1, 2, sampai kelompok 5. Oke, baiklah, Ibu tunggu. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menanyakan kesimpulan terkait materi teks prosedur kompleks. Ada yang tahu tadi selama kita bahas ini apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Saya Bu. Ya, kamu boleh, Pramudia. Jadi kesimpulannya adalah teks prosedur kompleks ini tentang membuat sesuatu ya Bu? Iya, benar banget. Teks prosedur itu menggambarkan suatu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu, baik itu tutorial, tips, ataupun cara. Jadi tadi yang dijelaskan oleh teman kalian, Pramudia, itu sudah benar. Nah, karena Ibu rasa kalian semua sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikerjakan di rumah. Jadi kalian di rumah Ibu tugaskan untuk membuat teks prosedur kompleks. Boleh apa saja, makanan atau cara yang lain. Selain makanan boleh misalnya membersihkan rumah, cara membersihkan kipas angin juga boleh. Pokoknya cara-cara yang di luar Ibu jelaskan tadi kalian bisa kerjakan di rumah. Lalu saat pertemuan minggu depan kalian harus mengumpulkan tugasnya kepada Ibu. Dan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang teks eksposisi. Jadi mungkin kalian di rumah jika penasaran atau ingin mengetahui lebih dulu, kalian harus cari tahu apa itu teks eksposisi agar pada pertemuan selanjutnya ketika Ibu menanyakan pada kalian sudah paham. Nanti Ibu tinggal menjelaskan lebih mendetail lagi apa itu teks eksposisi. Oke anak-anak, mungkin dikira cukup materi Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.